semuanya, di sini kita akan membahas mengenai soal berikutnya nih. Jadi pertanyaannya di sini atau diketahui dulu deh. Usaha distributor dari civil lintas cepat selalu mendapatkan langganan yang banyak. Sebab usahanya melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, membungkus berlapis-lapis supaya aman. Yang kedua, menggunakan jadwal yang tepat. Yang ketiga, menggunakan armada sendiri. Yang keempat adalah selalu menjaga nama baik dalam setiap bertindaknya. Kemudian, yang ditanyakan di sini adalah prinsip ekonomi bagi CV lintas cepat tergambar pada kegiatan yang ditujukan oleh nomor berapa. Nah, oke, sebelum menjawab pertanyaan yang tersebut, kita mempelajari dulu nih, sama-sama mempelajari mengenai prinsip ekonomi. Jadi, prinsip ekonomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, yang kedua adalah prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi, dan yang terakhir adalah prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Nah, mari kita mempelajari satu-satu ya. Yang pertama adalah prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Jadi, dasar dalam menghasilkan jasa dan barang sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi dan pengorbanan yang telah tertentu atau telah ditentukan. Jadi, prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi ini sangat berkaitan dengan cara pemerolehan laba setinggi mungkin dengan biaya produksi yang telah dipatok. Jadi, tetap memperoleh laba yang tinggi dengan biaya produksi yang telah dipatok atau yang telah dianggarkan. Atau memperoleh laba dalam jumlah yang sudah ditentukan dengan biaya produksi yang terjangkau. Walaupun terjangkau, biasanya sebagai pihak yang memproduksi barang itu tetap kualitas dari barang itu nomor satu. Nah, membuat tempat usaha yang dekat, berikut adalah mengenai prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Yang pertama adalah membuat tempat usaha yang dekat dengan bahan baku, tenaga kerja, ataupun daerah pemasaran. Dan yang kedua, menggunakan tenaga kerja yang telah terampil atau yang telah berpengalaman atau kompeten. Yang ketiga, menggunakan bahan baku yang berkualitas terbaik, namun harganya yang paling murah. Jadi tetap mengutamakan kualitas. Kemudian yang selanjutnya menggunakan sumber daya, yang misalnya di sini adalah modal, tenaga kerja, dan waktu yang efisien. Kemudian yang selanjutnya menggunakan mesin modern. Jadi mesin modern ini dapat mengurangi atau mempercepat waktu produksi. Kemudian yang selanjutnya menentukan harga jual yang menguntungkan. Selain kita menerapkan atau telah mematok biaya-biaya yang tersebut, kita harus tetap meraih keuntungan. Dan yang terakhir adalah menentukan harga barang dan jasa yang akan dihasilkan oleh produksi tersebut. Kemudian yang kedua adalah prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Jadi pengertian ini adalah menyalurkan barang dan jasa ke dari produsen ke konsumen. Jadi penerapan dari prinsip ekonomi ini bagi distributor pada prinsipnya adalah bisa menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen secara tepat, cepat, serta dengan biaya yang murah. Nah, akan tetapi dari produsen ini tetap memperoleh keuntungan yang maksimal. Jadi strategi yang digunakan itu tetap yang pertama itu adalah menguntungkan atau memperoleh keuntungan yang maksimal dengan pelayanan kepada masyarakat atau kepada konsumen itu dengan baik. Nah, berikut adalah kegiatan dari prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi suatu usaha atau usaha yang bergerak di bidang distributor itu harus meningkatkan kualitas layanan untuk masyarakat. Yang kedua adalah menyalurkan barang dengan tepat waktu. Yang ketiga, memakai sarana distribusi yang dengan harga murah. Maksudnya di sini kan bisa menggunakan armada sendiri ataupun armada dari perusahaan. Yang keempat adalah membeli barang dari produsen yang secara langsung. Jadi benar-benar tangan pertama. Kemudian selanjutnya menyediakan barang dan jasa
yang populer bagi konsumen, yaitu sesuai dengan tren atau perkembangan zaman. Kemudian yang selanjutnya membeli barang dari produsen yang tepat. Yang maksudnya di sini adalah tangan pertama yang benar-benar dia adalah produksi, yang memproduksi sendiri. Dan yang terakhir, contohnya adalah menentukan lokasi perusahaan yang berada di antara produsen dan konsumen. Nah, menentukan lokasi ini juga sangat penting dalam kegiatan distribusi tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Jadi dalam kegiatan konsumsi ini adalah upaya dalam memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari suatu barang atau jasa dengan mengorbankan dan menggunakan anggaran tertentu. Jadi ini adalah perilaku dari konsumen. Nah, contoh dalam kegiatan ini yang pertama adalah membeli barang yang berkualitas. Yang kedua, membuat skala kebutuhan. Jadi yang mana yang penting, yang mana yang tidak terlalu penting. Yang ketiga adalah membeli barang dengan harga terjangkau ataupun murah. Yang keempat, membuat daftar barang yang dibutuhkan. Yang kelima, memilih barang sebelum membelinya. Yang keenam, mengadakan tawar-menawar sebelum membeli barang. Akan tetapi, tawar-menawar ini tidak semua atau dalam kegiatan ekonomi tidak semua bisa. Akan tetapi, jika bisa tawar-menawar, alangkah lebih baik mengadakan tawar-menawar terlebih dahulu sebelum proses atau sebelum pembelian itu terjadi. Dan yang terakhir adalah mampu mengendalikan pengeluaran dengan memperhatikan pendapatan kita. Yang dimaksud di sini jangan sampai pendapatan kita ini lebih kecil daripada pengeluaran kita. Jadi, dari pertanyaan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah prinsip-prinsip ekonomi dalam kegiatan distributor oleh CV lintas cepat, maka jawaban yang paling tepat adalah pada poin 2 dan 3, yaitu yang pertama, menggunakan jadwal yang tepat, yang kedua adalah menggunakan armada sendiri. Nah, mengapa sih demikian itu? Karena sebagai distributor pengiriman harus memiliki jadwal untuk penyaluran barang yang tepat kepada konsumen dan untuk menghemat pemakaian sarana distributor yang dengan harga yang murah. Maksudnya di sini adalah menggunakan armada sendiri dengan kerjasama oleh transportasi lain antar pulau, antar kota, maupun antar negara. Contohnya yang di sini adalah bisa pakai kereta api, pesawat, dan kapal laut untuk menekankan biaya yang murah atau untuk menekankan pengiriman yang murah, tepat waktu, dan memperoleh keuntungan yang maksimal.